Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas masih tentang hadis dhaif, tetapi berkaitan tentang hukum hadis dhaif. Ya, apa hukum hadis dhaif? Ya, hukmu al hadis ad-dhaif. Hukmu al hadis ad-dhaif. Dan di dalam topik ini kita akan membahas tiga berkaitan dengan hukum hadis dhaif. Itu ada tiga pembahasan utama, yaitu apa? Hukmu riwayat al-hadis ad-dhaif, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Kemudian yang kedua, hukmul amal bil hadis ad-dhaif. Hukmul amal bil hadis ad-dhaif. Ya, kemudian yang ketiga, ya, ini hukmul amal bil hadis ad-dhaif secara umum. Kemudian hukmul amal juga bil hadis ad-dhaif idza talaqqathu al-ummatu bil qabul, yaitu dari sudut apabila hadis dhaif ini diterima, diamalkan oleh semua ulama. Nah, maka ini tiga pembahasan utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Hukmu al-hadis ad-dhaif wa yata'allaqu bi ahkamil hadis ad-dhaif thalathatu umur. Ya, awalan hukmu riwayati al-hadis ad-dhaif. Apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Ittafaqat kalimatul ulama ala jawazi riwayatil hadisi ad-dhaif wa ikhrajihi fi musannafatihim. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diriwayatkan, ya, dan boleh dimuat di dalam kitab-kitab karangan mereka. Ya, wala yujadu khilafun fi dzalika. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif. Semua sepakat mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diriwayatkan. Walaysa adallu ala dzalika min wujudil ahadits ad-dhaifati fi sairil kutubil hadits ada sahihaini. Dan cukuplah yang menunjukkan kepada kesepakatan mereka itu, ya, adalah adanya hadis-hadis dhaif di dalam semua kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, kecuali hadis dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hatta al-kutub allati iltazama ashabuha ikhraj as-sahih ka Sahih Ibn Khuzaimah wa Sahih Ibn Hibban wa Mustadrak Al-Hakim ala ikhtilafiha qillatan wa kathrah. Bahkan hadis dhaif ini juga terdapat di dalam hadis-hadis di dalam kitab-kitab yang memang ada komitmen dari para penulisnya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ya, seperti apa? Seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim. Ya. Ya, walaupun mungkin persentase ya dhaifnya di dalam kitab-kitab tersebut berbeda-beda. Nah, maka yang pertama tentang hukum meriwayatkan hadis dhaif itu al-jawaz, ya, al-jawaz, yaitu boleh meriwayatkan hadis dhaif. Ya, hukumnya adalah al-jawazu ittifaqan, ya, ittifaqan bainal ulama. Baik, yang kedua adalah apa hukum mengamalkan hadis dhaif. Jadi kita harus bedakan antara hukum meriwayatkan, yaitu hukum menyampaikan, dengan hukum mengamalkan hadis dhaif. طيب ثانيا حكم العمل بالحديث الضعيف أجمع أهل العلم من المحدثين والفقهاء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. Para ulama sepakat dari kalangan ulama hadis atau ulama fikih dan ulama-ulama lainnya bahwa hadis dhaif itu dapat diamalkan, ya, dapat diamalkan di dalam
fadailul a'mal, fadilah amal, ya, tentang fadilah amal tertentu dan lain sebagainya, ya. Wa targhib, di dalam memotivasi orang untuk berbuat kebaikan, wa targhib, ya, dan menjadikan orang takut untuk berbuat perbuatan yang tidak baik, dosa dan maksiat. Ya, nah, maka artinya apa? Apabila ada hadis-hadis yang dhaif tetapi berkaitan dengan fadilah amal, maka boleh kita ambil hadis tersebut. Atau berkaitan dengan targhib, ya, hadis-hadis yang menjadikan kita termotivasi untuk beramal, ya, atau menjadikan kita takut untuk berbuat dosa, maka tidak apa kita mengamalkan hadis ini. Duna ma yata'allaqu bil aqidati bil aqaidi wa ahkamil halal wal haram wal bai'i wat talaqi wan nikah. Tetapi hadis dhaif tidak dapat digunakan sebagai hujjah di dalam akidah, pasal akidah, ya, karena akidah ini perlu kepada keyakinan, kepastian. Kemudian di dalam hukum halal dan haram, ya, artinya apa? Kita tidak dapat mengharamkan berdasarkan kepada hadis dhaif, atau tidak dapat menghalalkan kecuali berdasarkan kepada hadis dhaif. Au al-bai', di dalam praktik jual beli, ya, artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan jual beli ini haram, ya. Kenapa? Karena ada hadis, tetapi hadis tersebut adalah dhaif. Atau at-talaq dan nikah. Nah, maka di dalam wilayah ini itu tidak dapat kita gunakan hadis-hadis dhaif. Nah, maka sekali lagi bahwa ada kesepakatan di antara para ulama bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan di dalam beberapa tempat, ya, atau di dalam ranah tertentu, yaitu di dalam fadilah amal, tarhib dan lain sebagainya. Baik. Wa man nusiba ilaihil qawlu bi'adamil amali bihi mutlaqan. Baik. Apakah ada orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan secara mutlak? Baik. Ada nisbah, artinya apa? Ada penyandaran, ada riwayat, ya, ada cerita bahwa ulama ini mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Tetapi apa? Lam yu'thar anhum nassun sharihun. Tetapi apa? Tetapi tidak ada nas, tidak ada pernyataan yang sharih yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Secara mutlak itu artinya apa? Di dalam baik hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, baik itu di dalam fadilah amal atau di dalam targhib atau tarhib atau di dalam hukum, di dalam halal haram dan lain sebagainya. Secara mutlak tidak boleh. Ya, nah, maka itu tidak ada pernyataan yang sharih dari para ulama terdahulu. Qala Asy-Syaikh Muhammad Awwamah di dalam kitabnya Al-Hadis Ad-Dhaif, la yujadu nassun ala adami jawazil hadisi ala jawazil amali bil hadis. Wala yujadu nassun ala adami jawazil amali bil hadis ad-dhaif mutlaqan min imamin mutaqaddimin fi hadzal fanni yuqtada bihi. Syekh Muhammad Awwamah, ya, di dalam kitabnya Al-Hadis Ad-Dhaif mengatakan bahwa tidak ada nas. Nas ini tidak ada pernyataan yang jelas, ya, dari yang menyatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak, ya. Tidak ada pernyataan dari siapa? Dari para imam-imam terdahulu yang mereka dijadikan sebagai contoh ataupun yang dijadikan sebagai panutan di dalam ilmu ini. Allahumma illa ba'du syuyukh al-mu'asirin. Ya, kecuali mungkin ada beberapa syekh, ulama mutaakhirin, mu'asirin, ulama-ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Thahir Al-Jazairi, ya. Kemudian Syekh Ahmad Syakir, kemudian Syekh Siddiq Hasan Khan, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an wa man nahwahum. Itu ulama-ulama muasirin itu yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Tetapi tentu ini bertentangan dengan kesepakatan ulama terdahulu yang menyatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam ranah-ranah tertentu. Nah, maka ini berbicara tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita mengatakan bahwa
Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadhailul amal dan lain sebagainya, ya, tetapi bukan berarti tanpa syarat, harus ada syaratnya. Nah, maka syarat-syarat ataupun syurutul amal bil hadits dhaif an yakuna fi fadhailil a'mal. Nah, pertama, boleh digunakan di dalam fadhailul amal. Artinya apa? Hadis dhaif ini tidak boleh digunakan secara mutlak, tetapi harus ada batasan-batasan, ada syarat-syarat. Pertama, dia boleh diamalkan pada fadilah-fadilah amal. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala fil adhkar, ammal ahkamu kal halal wal haram wal bay'u wan nikah wat talaq, ya, fala yu'malu fiha illa bil hadits sahih aw al hasan. Adapun hukum-hukum berkaitan dengan halal haram, jual beli, nikah, tolak, ya, atau juga mungkin dalam kurung akidah, fala yu'mal bihi fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih wal hasan. Ya, maka di dalam halal haram dan lain sebagainya yang disebutkan tadi itu tidak boleh diamalkan kecuali hadis yang sahih dan hasan. Baik itu yang sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi, atau yang hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika, kecuali di dalam hadis dhaif itu ada mengandung kehati-hatian, maka boleh kita ambil, ya, tetapi bukan untuk mengharamkan, tetapi untuk ihtiyat. Misalnya apa? Kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil buyu'. Misalnya ada hadis dhaif yang menyatakan bahwa praktik jual beli seperti ini itu makruh. Au al-ankihah, atau cara pernikahan seperti ini itu makruh. Nah, maka hukumnya apa? Dan hadis tersebut adalah hadis dhaif. Ya. Seperti kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil buyu'. Ya, seperti jika ada hadis dhaif yang menyatakan bahwa praktik jual beli seperti ini makruh, atau praktik cara pernikahan seperti ini makruh. Nah, maka apa yang kita lakukan? Fa innal mustahabba an yutanazzaha anhu. Maka sebaiknya atau dianjurkan bagi kita untuk menjauhi praktik perbuatan tersebut. Walakin la yajib, tetapi kita tidak wajib menjauhkannya. Kenapa? Karena wajib menjauhkan artinya itu adalah haram. Nah, dan tidak ada dalil sahih dari hadis sahih yang mengharamkan. Ada hadis dhaif saja. Nah, maka di sini kita dianjurkan untuk menjauhinya, tetapi tidak wajib menjauhinya. Nah, maka artinya apa? Jika ada hadis dhaif di dalam hal ini, maka boleh kita ambil jika mengandung kehati-hatian. Karena menjauhkan itu lebih hati-hati daripada kita terjatuh di dalam sesuatu yang dilarang di dalam agama. Kemudian yang kedua, alla yashtadda dha'fuhu. Lemahnya ini tidak parah. Ya, tidak terlalu buruk. Ya, seperti apa? Tidak perawinya ini kadzab, muttaham bil kadzib. Ini jika mereka seorang diri saja yang meriwayatkan, ya maka riwayatnya sama sekali tidak boleh diterima. Ka'an yakuna fihi nakaratun fi ma'nahu. Ya, seperti hadis yang di dalam maknanya itu mungkar. Ya, mungkar ini tadi sudah kita jelaskan sedikit bahwa mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif kemudian bertentangan dengan riwayat orang yang siqah. Nah, maka tentu hadis yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh orang yang siqah. Sementara hadis ini adalah hadis yang mungkar. Ya, nah, maka maknanya mungkar, ya maka ini juga tidak boleh. Au gharabatun syadid, atau ada sangat gharib. Ya. Sangat gharib. Artinya apa? Memang hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari orang tersebut. Kemudian orang tersebut adalah orang yang bersifat kadzab au muttaham bil kadzib. Ya. Nah, maka apa? Syaratnya yang kedua adalah alla yashtadda dha'fuhu. Hadisnya tidak boleh terlalu lemah. Fayakhruju bihi man infarada minal kadzdzabin. Nah, maka apabila ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang kadzdzabin, kemudian dia saja yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak ada jalur lain, ya. Ya, kalau ada jalur lain, maka kita akan ambil jalur lain tersebut. Al muttaham bil kadzabi au al muttaham bil kadzib, atau riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang tersangka berdusta. Au man fahusha ghalatuhu, atau orang yang memang sangat buruk hafalannya, ya kesalahannya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Amma idza kana hadza ad-dha'ifu asy-syadidu lahu syawahidu katsirah tusahhihu ma'nahu
fa inna dzalika yukhaffifu dha'fahu. Tetapi ya, jika hadis yang sangat lemah ini yang diriwayatkan oleh orang yang kadzab, kemudian diriwayatkan oleh orang yang muttaham bil kadzib, diriwayatkan oleh orang yang fahusha ghalatuhu, ya, kathurat auhamuhu, ya. Kemudian riwayat itu ada yang menguatkan, ada syahid yang mungkin membenarkan maknanya, ya, maka ini mungkin akan mengurangi kelemahannya dari dhaif syadid menjadi dhaif sederhana. Ya, jadi dhaif syadid ini bisa terangkat juga, derajatnya bisa terangkat apabila dia memiliki banyak jalur, ya, ada torik, dan seterusnya, sehingga ini akan mengangkatnya menjadi dhaif saja, tetapi tidak mungkin terangkat menjadi hasan li ghairihi, atau bahkan tidak akan mungkin terangkat menjadi hadis sahih, ya. Nah, artinya apa? Hadis-hadis yang dhaif jiddan pun masih bisa diamalkan di dalam hadis-hadis di dalam fadhailul amal, dengan syarat apa? Dengan syarat tidak gharib syadid. Artinya apa? Tidak diriwayatkan oleh orang yang tunggal, orang yang satu, ya, oleh seseorang saja. Tetapi apa? Dia memiliki banyak turuk, sehingga itu setidaknya mengurangi kelemahannya, ya, dan membenarkan riwayat-riwayat lain tersebut, membenarkan maknanya. Fa inna dzalika yukhaffifu dha'fahu wa yakhruju an kaunihi munkaran aw la asla wa yukhrijuhu an kaunihi munkaran aw la asla lahu, selama dia tidak, hadis tersebut tidak mungkar. Kalau mungkar ya sudah tidak mungkin diamalkan, ya, tidak mungkin diamalkan sama sekali. Di sini kalau hadis mungkar ini ada yang memang sampai level tidak boleh diamalkan sama sekali, sama seperti maudhu. Seperti nanti akan kita berbicara tentang hadis mungkar, ya, dengan contohnya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, hadis dhaif itu boleh diamalkan, an yandarija tahta aslin amin ma'mulin bihi. Nah, jadi hadis dhaif ini harus yandarij, harus masuk di bawah naungan asal, ya, di bawah naungan dalil umum yang telah diamalkan, ya, telah diamalkan oleh para ulama. Au qaidatin kulliyah, atau berada di bawah naungan kaidah-kaidah kulliyah, ya. Jadi hadis tersebut memang harus memiliki asal, harus memiliki landasan, harus memiliki rujukan, ya, sumber. Baik. Fayakhruju bihi ma yukhtara'u wa yukhtalaq. Nah, maka ini syarat ini akan mengeluarkan hadis-hadis palsu yang dibuat-buat. Hadis palsu ini memang tidak ada sumbernya, tidak ada landasannya, ya, tidak dinaungi oleh dalil umum, ya, karena memang dia bukan hadis. Jadi mau nyangkut kemana? Tidak ada, ya. Bihaitsu la yakunu lahu aslun aslan, karena memang tidak ada asalnya, ya, tidak ada asalnya. Dia adalah wahmi, sesuatu yang memang hanya berasal dari imajinasi perawi saja yang mengatakan qala Rasulullah, padahal itu adalah ucapan dirinya sendiri atau ucapan orang lain yang dia nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syarat mengamalkan hadis dhaif adalah alla yu'taqada 'indal 'amali bihi thubutuhu. Ketika kita amalkan, itu kita tidak boleh memastikan bahwa hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena nisbahnya tadi, penyandarannya itu pun sudah dhaif. Maka tidak boleh kita pastikan hadis ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yu'taqadu al-ihtiyat. Tetapi di sini kita harus meyakini kehati-hatian. Ya. Li'alla, yaitu apa? Kita harus berhati-hati supaya apa? Li'alla yunsaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulu, supaya tidak dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di antara adab di dalam meriwayatkan hadis dhaif itu, kita tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi sebaiknya kita mengatakan ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza au uthira anhu kadza, ya, au hukiya anhu kadza, ya, yang penting menggunakan sighah tamrid,
Ya, jangan kita menggunakan sighah jazam, ya, karena jazam itu artinya kita memastikan nisbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak masuk di dalam ancaman man taqawwala alayya ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu berkaitan dengan hukum mengamalkan hadis dhaif, kemudian syarat-syarat ya boleh mengamalkan hadis dhaif. Kemudian salisan, hukmul amal bil hadits dhaif, masih berkaitan dengan hukum mengamalkan hadis dhaif. Ya, tetapi ini ada qaid tertentu, yaitu apa? Idza talaqqathu al ummatu bil qabul. Apabila semua ulama, ummah di sini yang dimaksud adalah ulama tentu. Ya, jika semua ulama telah menerima hadis tersebut. Artinya apa? Ada hadis dhaif, memang disepakati hadisnya dhaif, tetapi kok semua ulama menerimanya, mengamalkannya bahkan menjadikannya sebagai sandaran hukum, seperti akan kita sebutkan contoh-contohnya nanti. Taib, i'lam anna al-hadits ad-dha'if idza ajma'at al-ummatu 'ala tasdiqihi. Jika ketahuilah bahwa jika ada hadis yang dhaif tetapi ulama ijma, sepakat, ya, ada konsensus di antara ulama membenarkan hadis tersebut. Ya, wa talaqqathu al-kaffatu bil qabul, dan semua ulama menerimanya. Fa inna dzalika yadullu ala sihhatil hadits indahum. Nah, maka itu menunjukkan bahwa hadis tersebut menurut mereka sahih walaupun mungkin sanadnya tidak sahih. Ya. Wa in lam yathbut min jihatil isnad, walaupun mungkin dari sudut isnad tidak sahih. Nah, tidak sahih. Nah, maka apa hukumnya? Fayajibu wal halatu hadhil amal bihi. Nah, maka dalam kasus seperti ini kita wajib mengamalkan hadis tersebut walaupun hadis tersebut adalah hadis dhaif. Kenapa? Karena para ulama sendiri yang membawa agama ini kepada kita, yang tentu mereka lebih berhati-hati di dalam agama, itu mereka terima hadis ini. Ya, bagaimana mungkin kita yang mengikuti mereka kemudian tidak menerima hadis ini? Nah, kenapa? Li'anna ijma'al ummati ala qabulihi aqwa fid dalalati ala sihhati minal isnadi nafsi. Kenapa? Karena penerimaan para ulama ya terhadap hadis tersebut itu memiliki dalalah, ya, menunjukkan kesahihan lebih kuat dari sanad itu sendiri. Jadi penerimaan semua ulama itu lebih kuat dari sanad itu sendiri, ya, di dalam menunjukkan kepada kesahihan hadis. Nah, kenapa? Fa innaha ma'sumatun fi ijtima'iha 'anil khata'. Kenapa? Karena umat di dalam secara majmu', ya, di dalam kemajukan mereka itu maksum dari kesalahan. Artinya apa? Tidak mungkin ulama ini sepakat membenarkan sesuatu yang salah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Tidak mungkin umat ini sepakat membenarkan sesuatu yang salah. Nah, maka ketika ada yang mungkin secara dari sudut sanad hadis ini tidak sahih, kemudian dibenarkan oleh ulama dan mereka semua sepakat, nah maka ini menunjukkan kepada kebenaran hadis tersebut dan bahwa mereka benar di dalam sikap mereka tersebut. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaksumkan mereka, memelihara mereka dari kesalahan di dalam kemajukan mereka. Walaupun mungkin secara individu itu tidak maksum, tetapi secara kolektif itu mereka maksum. وهو الذي أشار إليه الإمام الترمذي في سننه حيث كثيرا ما يحكم بضعف الحديث ثم يعقبه بقوله والعمل على هذا عند أهل العلم. Dan itu banyak kita temukan di dalam kitab Sunan Imam Tirmizi. Di mana jika ada hadis-hadis dhaif, beliau sering kali mengatakan hadzal hadis dhaif. Ya, hadis ini memang dhaif. Wal amalu 'inda hadza wal amalu 'ala hadza 'inda ahli ilmi. Tetapi apa? Semua ahlul ilmi mengamalkan kandungan hadis dhaif ini. Ya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini ataupun hadis-hadis yang seperti ini itu kita wajib mengamalkannya. Ya, kenapa? Karena kita mengikut kepada para ulama. Qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi fil Kifayah wa qad yustadallu aidan ala sihhatihi ay al-hadits bi an yakuna khabaran an amrin iqtadahu nassul Quran. Nah, Imam al-Khatib di dalam al-Kifayah mengatakan qad yustadallu. Artinya apa? Terkadang kita dapat membuktikan kebenaran hadis
Itu dengan beberapa cara. Di antaranya adalah bi an yakuna khabaran, bahwa hadis ini, riwayat ini an amrin iqtadahu nasul Quran, yakni sejalan dengan apa yang disebutkan oleh nas Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Artinya apa? Makna hadis ini benar, ya, bukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Au sunnah al-mutawatirah, ya, atau tidak bertentangan dengan sunnah mutawatirah, senada, selari, sejalan. Au ajma'atil ummatu ala tasdiqihi. Artinya apa? Di antara cara untuk membuktikan, mengetahui kebenaran hadis tersebut adalah apa? Ijma' al-ummah ala tasdiqihi, di mana ada kesepakatan, ada konsensus dari umat membenarkan hadis tersebut. Au talaqqathu al-kaffatu bil qabul, atau semua ulama itu menerima hadis tersebut, wa amilat bimujibihi li ajlihi, ya, maka karena mereka menerima hadis tersebut maka mereka mengamalkannya. Nah, maka ini pernyataan Imam Al-Khatib. Berarti ada cara lain untuk mengetahui kesahihan hadis, yaitu apa? Ada ijma', ya, bahwa selain melihat kepada kejujuran perawi, ya, kemudian kebenaran perawi, ya, kredibilitas perawi, ada juga cara lain, yaitu apa? Melihat kepada ijma' ulama di dalam mengamalkan hadis yang dhaif tersebut. Wa qala aidan fil faqih wal mutafaqih. Beliau juga menegaskan hal itu di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Ba'da an dzakara hadits ba'si Mu'adz radhiyallahu anhu ila al-Yaman al-mutakallam fi isnadihi. Setelah beliau menyebutkan hadis Sayyidina Mu'adz ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan hadis ini adalah hadis yang memang dikritik, ya, karena di situ ada perawi yang mubham, ada perawi yang tidak dikenal. Dan tadi kita mengatakan bahwa perawi yang majhul, yang mubham itu juga akan menjadikan sanad hadis itu menjadi dhaif. Tetapi apa komentar beliau? Ala anna ahlal ilmi qad taqabbaluhu wahtajju bihi. Tetapi hadis yang dikritik oleh para ulama, ya, bahkan dihukum dhaif oleh para ulama karena perawinya yang mubham ini, itu diterima oleh semua ulama. Bahkan apa? Bukan hanya diterima, dijadikan sebagai hujjah, landasan hukum. Ya, yaitu apa? Hujjah ataupun dalil tentang kebolehan ijtihad. Ya, qiyas. Fawaqafna bidzalika ala sihhatihi indahum. Nah, ketika mereka mengamalkan hadis ini, itu menunjukkan dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa hadis ini menurut mereka sahih. Kama waqafna ala sihhati qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita juga mengetahui kesahihan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwaris. Yang walaupun secara sanad ini Imam Syafi'i mengatakan la yathbut. Ya, tidak sabit, tidak sahih sanadnya. Tetapi semua ulama mengamalkannya. Hadis yang Sayyidina Mu'adz tadi, semua ulama madzhabul arba'ah itu menjadikannya dalil, menjadikannya sebagai dalil di dalam ijtihad. Ya. Kemudian apa? Wa qauluhu fil bahri, tentang hukum air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ini juga hadis dhaif. Dhaifnya kenapa? Dhaifnya ada ittirab di dalam sanadnya. Tetapi para ulama menerimanya. Bahkan semua ulama itu sepakat bahwa hadis ini diamalkan, bahkan dijadikan sebagai landasan hukum di dalam kesucian air laut dan apa yang bangkai, ya, ikan yang mati di laut itu semuanya halal, suci. Ya, walaupun hadis ini dari sudut sanad itu dhaif, tetapi mereka sepakat menerimanya. Ya, wa qalu idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani fi ats-tsamani wa sil'atu qa'imah tahalafa wa taradda. Juga ada hadis dhaif, yaitu apa? Apabila dua orang yang berjual beli bersengketa, berselisih, ya, di dalam harga barang tersebut, sementara barang masih ada, tahalafa, maka mereka bersumpah, demi Allah harganya sekian. Pembeli juga mengatakan demikian. Ya, maka apa? Tahalafa, mereka berdua bersumpah, kemudian apa? Mengembalikan barang. Ya, yang satu mengembalikan barang, yang satu lagi mengembalikan harta ataupun uang. Wa qauluhu ad-diyatu 'alal 'aqilah. Ya, kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang juga nisbahnya dhaif, tetapi para ulama membenarkannya, ad-diyatu, bahkan menerapkannya di dalam hukum, ad-diyatu 'alal 'aqilah, bahwa diyah, yaitu sesuatu yang dibayar oleh orang yang telah membunuh, itu dibebankan kepada keluarga dari pihak paman. Ya. Wa in kanat, beliau mengatakan apa? Wa in kanat hadhil ahaditsu la tathbutu min jihatil isnad. Walaupun semua hadis ini memang dari sudut sanad itu tidak sabit, tidak sahih,
Lakin lamma talaqqathul kaffatu 'anil kaffah ghanau bi sihhatiha 'indahum an talabil isnadi laha. Tetapi karena hadis ini diterima oleh al-kaffah, oleh semua ulama, dari banyak ulama, ya, dari al-kaffah 'anil kaffah, dari seluruh ulama, ghanau, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan kesahihan hadis ini menurut mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi, ya, ghanau bi sihhatiha indahum an talabil isnad, itu sudah cukup bagi mereka sehingga tidak perlu lagi untuk mencari sanadnya. Nah, maka hadis-hadis seperti ini hukumnya apa? Hukumnya wajib kita amalkan, mengikut kepada para ulama. Kemudian qala mithlu Ibnu Abdul Barr, dan bukan hanya Imam Al-Khatib saja yang mengatakan hal demikian, tetapi itu juga diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab At-Tamhidnya. Ba'da an dzakara ahaditsa hakama al-ulama 'alaiha bid-dha'fi. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang dihukum oleh ulama sebagai hadis yang dhaif, walakin talaqqahu bil qabul, tetapi diterima oleh para ulama. Beliau mengatakan apa? Wa mithlu hadhil athar, ya, dan asar ataupun riwayat-riwayat seperti ini allati qad ushtuhira 'inda jama'atin minal ulama'i, yang telah masyhur di kalangan para ulama, istifadatan, artinya apa? Sudah diterima, menyebar di kalangan ulama dan diterima, yakadu yustaghna fiha 'anil isnad. Ini hampir kita tidak perlu lagi kepada sanad. Ya, artinya apa? Kita tidak perlu lagi membuktikan kebenarannya melalui sanad. Cukup penerimaan, pembenaran para ulama tersebut itu sudah cukup. Kenapa? Li'anna istifadataha wa syuhrataha 'indahum aqwa minal isnad. Karena kemasyhurannya di kalangan mereka, kemasyhuran di sini bukan hanya maknanya masyhur dikenal oleh mereka, tetapi apa? Sudah diamalkan oleh semua mereka, itu sudah cukup, bahkan itu lebih kuat dari sanad itu sendiri. Ya, nah, maka ini pernyataan Imam Ibnu Abdul Barri di dalam kitab At-Tamhid. Wa khulasatul qaul, intinya adalah di dalam masalah hukum mengamalkan hadis dhaif apabila diterima oleh semua ulama, annahu yajibul amal bil hadis dhaif. Jadi ada hadis dhaif yang wajib kita amalkan. Yaitu apa? Jika hadis dhaifnya itu dari sudut sanad, idza talaqqatul ummatu bil qabul, apabila ulama semuanya itu menerima hadis tersebut, membenarkan hadis tersebut, maka kita wajib mengamalkannya. Ya, tidak boleh mukhalafah, tidak boleh syadz, menentang para ulama di dalam hal ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikir, dan ahlu dzikir di dalam hal ini adalah para ulama syariah. Wa amilat bimujibihi, dan oleh sebab itu juga mereka mengamalkan hadis tersebut. Li'annahu fi martabatil hadits sahih. Kenapa? Karena hadis yang dhaif ini jika diterima oleh para ulama, bahkan diamalkan oleh para ulama, itu sama kedudukannya dengan hadis sahih. Kama dalla alaihi qaulul khatibi wa ibni Abdul Barri, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib dan Ibnu Abdul Barri, dan selain mereka yang tidak kami sebutkan. Wallahu taala a'lam. Baiklah ikhwatal iman, itu pembahasan kita kali ini berkaitan tentang hukum meriwayatkan hadis dhaif, kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif secara umum, kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif apabila diterima oleh para ulama. Nah, maka hadis dhaif itu ada yang haram diamalkan, yaitu apabila bertentangan dengan agama, yaitu apabila dia maudhu, dan ada yang makruh, ya, dan ada yang bahkan ada yang wajib kita amalkan hadis dhaif.